channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami My Salva Podcast Gereja Balak Selamatan Korop 4 Surabaya. Apa kabar saudara hari ini? Penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan. Mungkin ada yang mengambil waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Dimanapun saudara sedang ada pada saat ini, dalam keadaan apapun, kami berdoa saudara terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kami ingin mengajak saudara untuk ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang sangat indah. Oh Holy Night. Bila pujian ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, membawa semarak Natal dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui pujian ini.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Engkau datang ke dalam dunia memberikan berkat yang terbesar bagi kami, yaitu keselamatan, anugerah yang terindah tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi ini kembali kami, Tuhan, Engkau berikan kami waktu untuk boleh bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan waktu ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti setiap maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir di bulan Desember ini. Dan saya percaya ada begitu banyak berkat dalam kehidupan kita di sepanjang bulan ini. Perayaan-perayaan Natal membawa semarak yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Dengarkanlah firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita dalam satu tema. Di balik Natal ada ketaatan. Di balik Natal ada ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih, ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita jalani, kita lakukan di dalam kehidupan ini, membutuhkan sesuatu yang kita jalani di dalam ketaatan. Kita melakukan perjalanan saja misalnya, ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati. Sebab dengan demikian maka kita menjaga diri kita dan juga orang-orang lain dalam perjalanan tersebut. Begitupun dalam aktivitas pekerjaan ataupun dalam komunitas organisasi, bahkan di dalam lingkup keluarga kita sekalipun. Ada hal-hal yang selalu harus kita jalani di dalam ketaatan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan selalu menekankan agar anak-anak Tuhan menjalani hidupnya itu penuh dengan ketaatan. Firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa kegagalan manusia yang pertama ketika mereka telah diberikan begitu banyak berkat yang berlimpah, disediakan segala sesuatu yang terbaik, tetapi kemudian mereka gagal, jatuh dalam dosa. Itu disebabkan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketaatan itu menjadi satu hal yang penting untuk kita dapat mengalami setiap janji-janji Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Natal sesungguhnya berbicara tentang ketaatan, dan bagaimana kita mengalami Natal itu tidak terlepas dari apakah kita mau belajar taat sama Tuhan atau tidak. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan kita tadi, maka kita akan menemukan bagaimana Maria, seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan Natal itu bagi dunia, dan Maria menjalaninya dengan ketaatan. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi saudaraku, ada beberapa hal yang kita pelajari dari kehidupan Maria, bagaimana dia taat dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama, Maria taat menerima cara kerja Tuhan.
Maria taat menerima cara kerja Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-34 sampai ke-35 dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Maria bertanya kepada malaikat Tuhan yang datang menjumpainya dan menyampaikan sebuah berita yang sangat penting, bahwa Maria akan dipakai oleh Tuhan untuk mengandung seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan berita itu, Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, atau dalam terjemahan baru 2 dikatakan, aku belum berhubungan dengan laki-laki. Saudaraku, dalam kehidupan kita, saudaraku, seringkali kita diperhadapkan ada begitu banyak hal yang kemudian kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Terkadang kita tahu bahwa rencana Tuhan itu baik. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Tetapi kita gagal taat saat Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk menggenapi setiap rencananya, setiap rancangannya dalam hidup kita. Kita percaya, kita yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita gagal untuk taat sama Tuhan saat Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, memproses kehidupan kita untuk menggenapi setiap rencana-rencananya itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Maria, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun apa yang malaikat sampaikan itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan logikanya, tetapi Maria tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, walaupun sebenarnya untuk mengikuti apa yang Tuhan sampaikan itu risikonya bagi Maria tidak mudah, sebab pada waktu itu ada aturan seorang yang belum menikah atau belum bersuami kemudian didapati hamil, maka hukumannya adalah dia dirajam dengan batu sampai mati. Dan itu bukanlah hal yang mudah bagi Maria. Tetapi dalam bagian ini, saudaraku, kita melihat bagaimana Maria tetap taat kepada Tuhan. Walaupun yang dia jalani itu bukanlah sesuatu hal yang mudah di dalam kehidupannya. Natal itu menceritakan tentang ketaatan dalam segala keadaan hidup kita. Kita taat menerima setiap cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini saudara sedang Tuhan izinkan mengalami keadaan-keadaan yang tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di dalam setiap keadaan itu. Kalau saudara percayakan setiap janji Tuhan itu baik, janji Tuhan itu indah, maka tetaplah percaya sekalipun dalam segala keadaan-keadaan yang tidak mudah yang saudara alami. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita pelajari di dalam perayaan Natal? Ada ketaatan. Yang kedua adalah ketaatan untuk menjadi alat Tuhan. Maria berkata dalam bagian firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Maria taat, dan dia tidak hanya sekedar taat, dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia taat, siap menjadi alat Tuhan. Untuk lebih memperjelas maksud dari bagian ini, saya ingin menceritakan ada sebuah kisah. Mungkin saudara pernah mendengar ada seorang bernama Charles Blondin. Beliau dikenal sebagai seorang funambulis atau seorang yang ahli meniti tali di ketinggian yang sangat ekstrim. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dia akan melakukan sebuah pertunjukan berjalan di seutas tali di air terjun Niagara. Jadi dia memasang tali dari sisi yang satu ke sisi yang lain, dan kemudian mengundang ada begitu banyak media, ada begitu banyak orang untuk hadir untuk menyaksikan pertunjukan itu. Dan kemudian saudaraku, ketika sudah tiba harinya waktu pertunjukan itu akan dilakukan,
melakukan. Maka Charles Blondin mulai melakukan keahliannya. Dia berjalan dari sisi yang satu ke sisi yang lain di seberang air terjun Niagara itu. Dia melakukannya dengan begitu mudah. Banyak orang terkagum-kagum bertepuk tangan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia berjalan sendiri, kemudian dia mulai mengangkat begitu banyak barang. Dia mengangkat meja, kursi, sambil berjalan di seutas tali itu. Banyak orang melihat dengan merasa ngeri, takut jangan sampai dia terjatuh. Tetapi kemudian mereka mendapati Charles Blondin dapat melaluinya dengan begitu mudah. Sampai di penghujung pertunjukan itu, setelah Charles Blondin melakukan banyak sekali pertunjukan, kemudian dia bertanya kepada seluruh masyarakat, bahkan media yang hadir pada saat itu, dengan pertanyaan, apakah saudara-saudara sekalian percaya bahwa saya sekali lagi bisa melakukan pertunjukan ini, berjalan dari seberang ini ke seberang yang sana? Semua orang berkata, ya, kami percaya, Anda pasti bisa melakukannya. Apakah Anda percaya bahwa saya bisa melakukan itu dengan mudah? Mereka mengatakan, ya, Anda ahlinya, Anda pasti bisa melakukannya. Lalu Charles Blondin menyampaikan sebuah pertanyaan, kalau begitu, kalau Anda percaya, siapakah di antara Anda semua ini salah satunya yang mau saya gendong untuk berjalan di seutas tali dari seberang sini menuju ke seberang sana? Tidak ada yang menjawab. Semua terdiam. Lalu Charles Blondin kembali bertanya, bukankah tadi Anda semua mengatakan bahwa Anda percaya bahwa saya bisa melakukannya dengan mudah? Mana salah satu saja di antara Anda sekalian yang akan saya gendong untuk melakukan pertunjukan ini, berjalan dari seberang sini ke seberang sana? Tidak ada yang maju. Mereka percaya Charles Blondin bisa melakukan itu, tetapi tidak ada yang mau untuk mengikuti pertunjukan itu. Tiba-tiba dalam keheningan itu ada seorang anak yang masih kecil tiba-tiba berlari dan langsung naik ke punggung Charles Blondin. Dan kemudian langsung Charles Blondin menggendong anak itu dan membawanya berjalan di seutas tali di air terjun Niagara itu. Banyak orang kemudian mulai bertanya, anak siapa itu? Kenapa orang tuanya kok membiarkan dia mengikuti pertunjukan yang sangat berbahaya itu? Lalu mereka menyaksikan pertunjukan itu dengan sangat tegang, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang sangat membahayakan. Tetapi anak yang ada di gendongan Charles Blondin itu, dia mengikuti pertunjukan itu dengan tenang. Dia memeluk erat Charles Blondin sehingga mereka sampai di seberang yang satu, kemudian mereka berbalik lagi ke sisi yang satu dengan begitu mudah. Setelah selesai pertunjukan itu, semua orang bertepuk tangan, semua orang terkagum-kagum dengan pertunjukan itu. Lalu setelah mereka bertanya tentang siapa anak itu, ternyata anak yang digendong oleh Charles Blondin itu adalah anaknya sendiri. Anaknya itu percaya bahwa papanya tidak mungkin membahayakannya. Anaknya itu percaya bahwa papanya pasti menjaganya dengan baik. Oleh sebab itu dia tidak ragu. Dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia mau terlibat mengikuti papanya. Sebab dia kenal papanya. Saudaraku, pelajaran penting dari kisah ini adalah seringkali kita sama seperti orang banyak itu. Kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal yang mustahil, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup membuat mujizat. Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Kita percaya akan hal itu. Tetapi saat dia memanggil kita untuk terlibat, saat dia memanggil kita untuk mengikuti dia, untuk melayani dia, untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya, kita mulai ragu. Kita mulai menarik diri. Jangan-jangan saya nanti ada dalam bahaya. Jangan-jangan nanti saya ditinggalkan. Jangan-jangan nanti saya malah akan mengalami kerugian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kita sama seperti itu. Kita percaya Tuhan itu ajaib. Kita percaya Tuhan itu dahsyat. Namun saat Dia mengajak kita untuk terlibat di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam segala aktivitas kita, kita mulai mundur, kita mulai ragu, sama seperti orang banyak terhadap Charles Blondin. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Natal itu mengajarkan kita bahwa
Allah memanggil kita untuk taat dan menjadi alatnya. Tuhan tidak hanya memanggil kita sekedar untuk percaya kepadanya, tetapi juga mau dipakainya menjadi alatnya di tengah keluarga, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita. Oh, kami berdoa kiranya siapapun saudara yang sedang mendengarkan perenungan ini, saudara menjadi alatnya Tuhan dimanapun saudara berada, menjadi berkat yang membawa damai, kekuatan, bahkan menjadi terang dalam setiap aktivitas saudara bagi banyak orang. Biarlah di dalam Natal yang kita jalani di tahun 2025 ini, kita belajar untuk taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Sebab Tuhan memiliki cara untuk menolong dan menyertai kita. Kita juga diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketaatan, Allah memanggil kita untuk taat menjadi alat Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui perenungan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi ini kembali kami dengarkan bersama-sama. Di balik Natal itu ada ketaatan. Natal ternyata bukan hanya sekedar acara yang meriah, makanan-makanan yang enak, suasana yang penuh dengan sukacita, berkumpul bersama keluarga. Tetapi ternyata Natal itu berbicara tentang ketaatan. Kami diajarkan untuk taat dalam setiap cara kerja Tuhan. Sebab seringkali Engkau bekerja dalam hidup kami tidak seperti yang kami pikirkan, tidak seperti yang kami harapkan. Engkau juga mengingatkan kami pagi hari ini bahwa di dalam Natal itu Allah memanggil kami untuk taat, menjadi alatnya, terlibat dalam setiap rencana-rencananya. Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu agar dalam merayakan Natal kami sungguh melihat bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kami. Allah menyatakan setiap rencana-rencana-Mu yang indah atas kehidupan ini. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan yang sedang mendengarkan perenungan ini. Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan. Kami sudah ada di hari-hari penghujung tahun 2025 ini. Biarlah Tuhan menolong kami melalui tahun ini dan nanti memasuki tahun yang baru di dalam anugerah keberkatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati semua keluarga besar jemaat Tuhan di Korop 4 Surabaya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati senantiasa. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat jalani hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kami berdoa saudara terus berjalan di dalam anugerahnya. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran